Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa dapat beraktivitas seperti biasanya. Salawat beriring salam tak lupa dan tak bosan marilah kita limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan seperti saat ini. Ketiga kalinya saya di sini sebagai moderator kelompok 7. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tentang pengertian pendidik. Dalam pengertian yang sederhana, pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Sedangkan dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di lembaga pendidikan non-formal. Yang kedua, perbedaan pendidik dengan pengajar. Pendidik dan pengajar sepertinya merupakan dua kata yang memiliki makna sama, padahal di antara keduanya terdapat perbedaan yang membawa efek yang luar biasa. Sedangkan pendidik berasal dari didik, yang berarti memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Jadi pendidik adalah orang yang mendidik. Mendidik dapat berupa tuntutan, keteladanan, penanaman nilai dan moral. Contohnya seorang guru yang memberikan keteladanan kepada siswanya. Orang tua yang menanamkan nilai dan moral yang baik kepada anaknya. Kata dasar dari pengajar adalah ajar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ajar berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau ditiru. Jadi pengajar adalah orang yang mengajar atau memberikan pelajaran. Mengajar ini dapat berupa materi, pengetahuan, keterampilan, seperti misalnya seorang guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya, seorang guru yang melatih siswanya agar terampil. Oke, pembahasan yang selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya. Silahkan. Baik, yang selanjutnya, tenaga pendidik dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, pendidik sering disebut dengan murabbi, mu'alim, mu'addib, mudaris, dan mursyid. Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. Mu'addib adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Lalu mudaris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Lalu, mursyid adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri dan menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya. Dalam hadis Nabi, Rasulullah menjelaskan yaitu kun aliman au muta'aliman au samian au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Nabi SAW bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang menyukai ilmu, dan janganlah engkau menjadi yang kelima, maka kamu akan mencelaka. Hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya menjadi alim, orang yang berilmu, guru, atau pengajar. Jika belum sanggup, jadilah muta'aliman, orang yang menuntut ilmu.
atau sami'an, menjadi pendengar yang baik, atau paling tidak menjadi muhibban, orang yang cinta dengan ilmu. Lalu Rasul menegaskan, jangan jadi orang yang kelima, yaitu tidak jadi guru, murid, pendengar, juga yang mencintai ilmu, maka celakalah golongan yang kelima ini. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tugas guru merupakan pewaris Nabi, warasatul anbiya, yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal soleh, dan bermoral tinggi. Lalu yang selanjutnya yaitu profesionalitas dan kompetensi pendidik. Pendidik yang profesional yaitu dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan normal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Seseorang dikatakan profesional bila mana pada dirinya melekat sikap deduktif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya, yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya di masa depan. Lalu, profesional akan terwujud apabila guru menguasai kompetensi-kompetensi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu kewibawaan, kompetensi keguruan yang berupa kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Lalu, kompetensi dalam penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa asing, kompetensi dalam penguasaan teknologi informasi, dan nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Yang selanjutnya, keutamaan pendidikan dalam Islam. Pendidikan merupakan hal penting bagi manusia. Dikatakan penting karena pendidikan berkaitan dengan nilai diri manusia. Dengan pendidikan, manusia akan mempunyai banyak keterampilan dan kepribadian. Keterampilan dan kepribadian merupakan sekian banyak dari proses yang dialami manusia untuk menjadi makhluk yang berkualitas, baik fisik maupun mental. Maka pendidikan dalam keseharian manusia menjadi penting, artinya dalam rangka mengawali manusia menjadi manusia yang berbudi dan berperadaban yang luhur. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga transfer nilai. Dengan adanya transfer ilmu dan nilai-nilai yang baik, dimungkinkan manusia menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas otaknya, tetapi juga cerdas akhlaknya. Tidak heran jika Allah menyatakan bahwa kepribadian saja belum cukup, ilmu saja juga belum ada artinya. Tetapi jika keduanya antara ilmu dan iman sudah menyatu, maka kepribadian dan ketinggian derajat akan diperoleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa antara kecerdasan intelektual atau ilmu pengetahuan dan spiritual atau keimanan menjadi kesatuan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan mulia, pencapaian derajat yang tinggi di hadapan Allah. Artinya adalah ilmu saja tidak cukup untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang berperadaban dan mempunyai derajat tertinggi di hadapan Allah. Maka, dalam ayat tersebut secara eksplisit dapat dipahami bahwa untuk mencapai derajat yang tinggi dibutuhkan paling tidak dua variabel, yaitu ilmu pengetahuan dan kedalaman keimanan seseorang. Jika kedua variabel tersebut telah ada dalam diri seseorang, maka sangat dimungkinkan derajatnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Allah mengutus para rasulnya juga untuk mendidik manusia menjadi makhluk yang baik, makhluk yang mau dan tahu akan Tuhannya, makhluk yang paham kepada siapa harus mengabdi dan menyembah. Kesemua itu dapat ditemukan dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan membebaskan manusia dari belenggu dunia.
belenggu kesyirikan dan menuju keikhlasan dalam berbuat dan beribadah. Pendidikan dalam Islam bukan hanya untuk mencerdaskan, tetapi lebih dari itu. Pendidikan dalam Islam berusaha mewujudkan manusia yang berkualitas dan beriman, dan tahu siapa yang berhak disembah dan dijadikan tempat bergantung. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan peserta didik yang berkualitas, beribadah dengan ikhlas karena Allah, dan menjadikan Allah satu-satunya tempat menyembah dan bergantung. Lalu yang selanjutnya, hak pendidik. Pendidik adalah mereka yang terlibat langsung dalam membina, mengarahkan, dan mendidik peserta didik. Waktu dan kesempatannya dicurahkan dalam rangka mentransformasikan ilmu dan menginternalisasikan nilai termasuk pembinaan akhlak mulia dalam kehidupan peserta didik. Dengan demikian, waktu dan kesempatannya dihabiskan untuk mendidik peserta didiknya, sehingga ia tidak mempunyai waktu lagi untuk berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Justru itu, pendidik berhak untuk mendapatkan 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memahami. Lalu, penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, lalu perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Lalu, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Dari hak di atas, sebagai tenaga pendidik dan kependidikan merupakan sebuah gambaran bagi mereka yang memilih untuk menjadi pendidik. Sehingga jika hak-haknya tersebut dijalankan dengan baik, maka peran pendidik dan tenaga pendidikan diharapkan akan lebih baik pula. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, kepadanya disilahkan. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab pendidik. Tugas pendidik adalah membimbing anak didik dalam masa perkembangannya untuk menjadi orang yang dewasa. Dewasa dalam konteks ini adalah orang yang mempunyai keimanan, keilmuan, berakhlak mulia, dan mempunyai kepribadian muslim. Sebagaimana telah disebutkan oleh Abdul Ar-Rahman Al-Nahlawi, mendidik individu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaati syariatnya. Mendidik diri beramal soleh dan mendidik masyarakat untuk saling menasehati melaksanakan kebenaran. Dan tanggung jawab itu bukan hanya sebatas tanggung jawab moral seorang pendidik terhadap peserta didik, akan tetapi pendidik akan mempertanggungjawabkan atas segala tugas yang dilaksanakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat luasnya ruang lingkup tanggung jawab pendidikan Islam yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat dalam artian yang luas sebagaimana uraian di atas, maka tugas dan tanggung jawab guru tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan orang tua dan masyarakat, karena guru sebagai pendidik mempunyai keterbatasan sebagaimana orang tua mempunyai keterbatasan. Selanjutnya, kode etik dan syarat-syarat pendidik. Kode etik pendidik adalah salah satu bagian dari profesi pendidik. Artinya setiap pendidik yang profesional akan melaksanakan etika jabatannya. Ada beberapa kode etik. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan negara. Lebih mengutamakan tugas pokok atau tugas negara daripada tugas sampingan. Bertanggung jawab, jujur, berprestasi dalam bekerja. Dan yang terakhir, secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Kemudian syarat-syarat pendidik. Yang pertama, seorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan. Yang kedua, seorang pendidik harus mengenal anak didiknya. Yang ketiga, seorang pendidik harus tahu prinsip atau penggunaan alat pendidikan. Yang keempat, untuk dapat melakukan tugasnya yang menghendaki pengetahuan dan kesabaran, itu ia harus mempunyai sikap bersedia membantu anak didik. Yang kelima, untuk dapat membuat suatu pergaulan pendidikan yang serasi dengan anak didiknya. Yang terakhir yaitu gambaran Rasulullah sebagai pendidik. Setiap metodologi dapat diukur kebenarannya dengan ukuran keberhasilan dan hasil-hasil yang dicapainya. Dalam pengukuran metodologi Rasulullah SAW dalam mendidik, maka akan ditemukan keberhasilan pendidikan yang begitu menakjubkan, yang tidak pernah dicapai
dicapai siapapun sepanjang sejarah. Menyikapi kepribadian Rasulullah SAW sebagai pendidik menuntut kita untuk mengangkat sifat Rasulullah SAW yang mengantarkan sebagai pendidik sejati untuk metodologi pendidikan Rasulullah, yang dengan metode tersebut beliau mendidik sehingga berhasil dengan kesuksesan yang menakjubkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa sifat-sifat sang pendidik. Yang pertama, kasih sayang. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, cerdas. Yang kelima, lembut dan pemaaf. Dan yang terakhir, kepribadian dan wibawa yang kuat. Baiklah teman-teman, itu pembahasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.